Selamat pagi adik-adik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koloid. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan campuran antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut dinamakan fase terdispersi, sementara zat pelarut dinamakan medium pendispersi. Sistem dispersi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah dispersi kasar atau biasa disebut dengan suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Kita ambil contoh air sebagai medium pendispersi dan tepung terigu sebagai fase terdispersi. Jika terigu dimasukkan ke dalam air dan diaduk, terigu tidak dapat larut. Tepung terigu akan mengendap jika didiamkan beberapa saat akibat pengaruh gravitasi. Yang kedua adalah dispersi halus atau biasa disebut dengan molekuler atau larutan sejati. Dalam larutan sejati, terbentuk campuran homogen karena fase terdispersi dapat larut sempurna dalam medium pendispersi. Contoh dari larutan sejati adalah gula sebagai fase terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Saat gula diaduk dalam air, kedua zat tercampur dengan sempurna sehingga tidak meninggalkan endapan dan tidak dapat disaring. Yang ketiga adalah dispersi koloid. Dispersi koloid merupakan sistem dispersi antara dispersi kasar dan dispersi halus. Koloid merupakan satu fase tidak terpisah, tetapi partikelnya tidak sekecil larutan sejati. Kita ambil salah satu contoh dispersi koloid, yakni campuran santan bubuk dan air. Santan bubuk dan air dapat tercampur rata saat diaduk dan tidak meninggalkan endapan jika didiamkan beberapa saat. Dispersi koloid jika dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun jika dilihat secara mikroskopis akan terlihat partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Bila disimpulkan, berikut adalah masing-masing perbedaannya. Contoh dari koloid selain santan adalah susu, saus, mentega, tinta, busa sabun, dan masih banyak lagi. Sifat-sifat koloid. Beberapa di antara sifat koloid adalah yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Berbeda saat larutan sejati disinari cahaya akan tembus. Ketika suatu koloid disinari oleh cahaya, maka cahaya akan dihamburkan. Hal ini dikarenakan partikel koloid yang relatif besar, sehingga memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di pagi hari dan jingga di sore hari. Hal ini dikarenakan penghamburan cahaya matahari yang jatuh pada awan. Sifat yang kedua, gerak Brown. Jika kita mengikuti gerak partikel koloid dengan mikroskop, kita akan melihat partikel tersebut bergerak secara acak. Gerakan partikel acak ini disebut dengan gerak Brown. Robert Brown, seorang penggagas gerak Brown ini tidak dapat menjelaskan mengapa partikel ini bergerak secara acak. Hingga akhirnya pada tahun 1905, Albert Einstein menemukan jawaban bahwa gerakan Brown ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. Adsorpsi adalah proses penyerapan zat di permukaan zat lain. Zat-zat yang telah terdispersi dalam koloid memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel-partikel ini membentuk gaya tarik-menarik sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Peristiwa penempelan zat asing ini dinamakan adsorpsi.
Sifat adsorpsi juga ada di dalam tubuh kita, yakni karbon aktif dalam obat-obatan yang masuk ke dalam usus dan lambung membentuk sistem koloid yang dapat mengadsorpsi gas dan racun. Sifat koloid selanjutnya, koagulasi. Koagulasi adalah proses perubahan cairan atau larutan menjadi gumpalan lunak, baik sebagian ataupun keseluruhan. Jenis-jenis koagulasi diantaranya koagulasi mekanis, yakni penggumpalan koloid melalui pemanasan atau pendinginan dan pengadukan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid, sehingga koloid akan mengendap. Contohnya, agar-agar yang merupakan koloid akan menggumpal saat dipanaskan dalam air. Contoh lainnya adalah perebusan telur yang menjadi padat setelah melalui proses pemanasan. Koagulasi kimia, yakni penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Pada ilustrasi berikut adalah gambar susu yang termasuk koloid dicampur dengan perasan jeruk nipis yang mengandung asam. Saat perasan jeruk nipis masuk ke dalam susu, akan terjadi proses penggumpalan atau koagulasi, dikarenakan perubahan tingkat keasaman. Pembahasan selanjutnya adalah koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain. Tidak semua koloid mengalami penggumpalan saat dicampur dengan koloid lain. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid, sehingga melindungi partikel koloid tersebut. Contohnya, kafein pada susu dan gelatin pada es krim untuk mencegah penggumpalan. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara kondensasi. Cara kondensasi dipakai untuk mengubah larutan menjadi koloid. Cara kondensasi artinya mengubah partikel zat halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi, yaitu yang pertama, reaksi hidrolis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Yang kedua, reaksi oksidasi atau redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga, penggantian pelarut, yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang keempat, dekomposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Proses pembuatan koloid yang kedua, dispersi. Dispersi dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara dispersi artinya menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi, yaitu yang pertama cara mekanik, di mana partikel-partikel yang besar dihaluskan, kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Yang kedua, cara peptisasi, yaitu proses dispersi dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Yang ketiga, cara Bussur-Bredig, yaitu gabungan antara cara dispersi dan kondensasi dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid logam. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Besok kita jumpa lagi. Bye-bye.